Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi hari pertama masuk kerja CPNS Kemenak. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk segera subscribe. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kami. Materi hari pertama masuk kerja CPNS Kemenak. Ini mungkin akan menjadi materi yang akan ditanyakan teman-teman. Kira-kira hari pertama itu ngapain? Nah, kita akan bahas hari pertama masuk kerja ini. Saya akan fokuskan kepada dosen gitu ya, karena saya contohkan yang dosen kurang lebih ya bersama setiap instansi gitu kan. Baik, sebelum masuk ke dalam maka kita harus mengadakan persiapan. Nah, persiapannya apa saja? Ini yang pertama, sesuaikan dengan surat pemanggilan. Nah, ketika kita nanti dipanggil oleh instansi melalui surat kerja atau surat perintahnya dari instansi, nanti ya ada stempelnya, nanti kita dipanggil dengan surat tersebut. Surat tersebut nanti diinfokan lewat mana ya, lewat grup WA umpamanya semacam itu. Karena ketika kita dulu melamar gitu kan ya di CPNS gitu kan, kita mencantumkan nomor HP-nya. Kemudian kita setelah mencantumkan itu, pihak dari instansi kita akan mencatat nomor kita berapa. Kemudian mereka di bagian kepegawaian itu membuat grup WA. Nah, grup WA itu nanti fungsinya adalah sebagai komunikasi kita terkait pemanggilan itu dan lain sebagainya, terkait persyaratan lain juga diinfokan di situ. Jadi suratnya nanti surat pemanggilannya dari grup itu. Kemudian persiapkan pakaiannya. Biasanya kalau untuk instansi dosen gitu ya, baik di STAIN, IAIN ataupun UIN, itu seragamnya kalau di Kemenak gitu ya, itu Senin sampai Rabu itu standarnya di Kementerian Agama itu warnanya hitam putih, sedangkan hari Kamis ataupun Jumat itu batik gitu ya, hari Sabtu libur gitu ya kalau di dosen. Sedangkan di instansi yang lain mungkin di lembaga MI, MTS ataupun MA itu kalau Sabtu mungkin masuk, tetapi kalau Sabtu biasanya ya olahraga atau apa gitu ya. Kemudian setelah mengetahui pakaiannya, karena kita dalam kondisi yang pandemi seperti ini, jadi di nomor 3 saya tulis tes kesehatan atau rapid test. Ini khusus bagi yang luar kota ya. Jadi yang luar kota itu kadang lembaga memberikan kewajiban bagi kita calon pegawai negeri sipil untuk rapid test ya, untuk menjaga kita kan dalam kondisi yang pandemi semacam ini, jadi diharapkan kita juga dalam kondisi yang sehat. Itu persiapannya. Kemudian kegiatan apa saja? Nah, ini. Jadi selama nanti kita mulai hari pemanggilan itu kita akan ada kegiatan namanya orientasi. Ini kegiatan ini dilaksanakan selama 1 minggu. Selama 1 minggu setiap hari kita masuk dari pagi sampai sore gitu ya. Apa saja kegiatannya ketika orientasi ini? Jadi kegiatannya adalah perkenalan dan pengarahan. Ini dilakukan oleh siapa? Pimpinan, kalau kita di dosen gitu kan ya. Itu pimpinan perguruan tingginya, rektornya. Baik rektor. Jadi selain rektor juga nanti ada dari wakil rektor 1, kemudian juga ada dari wakil rektor 2, kemudian dari wakil rektor 3 dan selanjutnya gitu kan ya. Jadi di jajaran rektornya dan wakilnya. Kemudian ada dari bagian kepegawaian. Ini yang ngurusi tentang kepegawaian. Kalau kita di administrasi ya ya tentang bagaimana administrasi persyaratan dan lain sebagainya. Kalau di dosen mungkin dosen gitu kan ya, kita dijabarkan bagaimana proses kepangkatan, pindah NIDN, pengusulan NIDN dan lain sebagainya. Selain itu kita juga dijelaskan oleh keuangan. Keuangan ini terkait tentang penggajian, ini penting ini tentang penggajian, kemudian tentang tunjangan-tunjangan dan tunjangan kinerja, tunjangan anak istri, tunjangan dosen, itu semuanya dijelaskan pada oleh bagian keuangan.
Jadi kegiatannya nanti selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kita akan eh, selesai ditutup gitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Waktunya berapa lama? Nah, ini. Jadi rata-rata 1 minggu ya. Kemudian pada minggu selanjutnya membantu administrasi. Jadi meskipun kita dosen mengajar gitu ya. Dosen tugasnya bukan cuma mengajar, tapi tridharma perguruan tinggi, mulai dari mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Kita juga ada kewajiban administrasi, membantu administrasi. Ini bisa di fakultas, bisa di rektorat, ataupun di tempat-tempat yang lain yang memang kita ditugaskan di mana. Kemudian ini lama waktunya untuk membantunya ini ya, bisa ada yang kebijakannya ini berbeda-beda, ada yang 1 tahun nah sampai 2 tahun ya 3 tahun, ini tergantung dari kebijakan lembaga masing-masing. Nah, saya kira sudah habis ini terkait eh, apa ini hari pertama masuk kerja. Jadi saya simpulkan, hari pertama masuk kerja kita ada orientasi, kita pengenalan antara kita dengan Mbak Kampus, dan pengarahan, motivasi-motivasi, kira-kira tugas kita selanjutnya apa, semacam itu. Dan pada intinya ketika kita masih awal-awal, kita masih perkenalan orientasi. Semacam seminar gitu ya, kita mendengarkan mereka memberikan pengarahan semacam itu 1 minggu. Setelah itu kita akan membantu administrasi. Mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman yang belum subscribe. Saya mohon untuk subscribe. Mudah-mudahan memberikan manfaatan untuk kami. Assalamualaikum.